Ya, ini video Ibu yang terakhir. Ini singkat aja, cuma 6 slide. Ini untuk memberi contoh bagaimana kita menyusun instrumen. Ya, ini ini berawal dari variabel ya. Nah, variabel itu tuh yang tahap awal tuh kamu harus melakukan apa nama variabelmu. Ya, jadi seperti yang kemarin kan jawabnya variabel bebas, variabel terikat, variabel deskriptif, variabel apa sih? Oh, variabel ini bukan begitu ya. Jadi variabelmu apa? Seperti yang Bu bahas tadi, pembelajaran daring itu bukan variabel. Nah, karena dia nggak bisa diukur. Apanya yang bisa diukur? Jadi untuk menanyakan apakah variabel mudah benar apa tidak, kamu tanya tuh bisa diukur nggak sih gitu ya. Bisa diukur nggak sih? Kalau dia bisa diukur, baru dia dikatakan variabel. Nah, seperti itu. Siapa tadi contohnya ini? Perbedaan pembelajaran tatap muka sama pembelajaran daring. Nah, ini kan nggak ada variabelnya ini, ya. Pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Bisa apa yang bisa dikumpulkan datanya? Apa nih anunya? Oh, yang akan diteliti. Apanya yang boleh diteliti gitu ya. Maka ya, kita bisa nambahkan menjadi apa? Persepsi siswa terhadap perbedaan persepsi siswa terhadap pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, atau perbedaan hasil belajar siswa melalui pembelajaran daring, atau perbedaan pemahaman siswa, kualitas pemahaman siswa, atau perbedaan evaluasi guru dalam pembelajaran daring dan pembelajaran. Banyak ini, dari ini aja beranak-pinak judulnya. Maka rasanya rugi kalau kalian nggak ikut PKM. PKM itu berkelompok, jadi lebih enak lagi. Ini pralatihan untuk penelitian skripsi, kita latihan di menyusun proposal untuk PKM. Ayo diajak. Jadi kalau variabelmu belum bisa diukur, maka tugasmu adalah mengganti supaya bisa diukur. Ini perbedaan pembelajaran tatap muka belum, maka dipilih salah satu tadi, yaitu perbedaan hasil belajar. Maka hasil belajarlah yang menjadi anggap hasil belajar yang menjadi variabel. Kalau hasil belajar menjadi variabel, maka kamu harus mencari teori-teori berkenaan dengan hasil belajar. Apa aja, dari siapa aja, bukunya kumpulin sebanyak-banyaknya sampai kamu betul-betul paham. Jadi Ibu suka bilang begini, kamu tuh menjadi pakar dengan konsep yang kamu teliti gitu. Saking kamu tuh ngumpulin teori banyak tentang itu gitu ya. Ya, makanya Ibu tuh suruh berkali-kali baca artikel gitu ya. Nanti Ibu tagih loh daftar artikel yang kamu baca. Nah, kemudian dikonstruk, dibangun itu kalimat-kalimat. Sekarang gini, kita ganti konsepnya itu jangan hasil belajar deh, karena kalau hasil belajar itu pasti instrumennya nanti tes gitu ya, tes hasil belajar. Kita ganti persepsi siswa terhadap pembelajaran daring. Jadi variabelnya persepsi, maka teorinya adalah tentang persepsi, atau teorinya tentang motivasi. Boleh perbedaan motivasi siswa dalam belajar akibat perbedaan moda ini. Ada moda pembelajaran daring, atau kita ambil motivasi yang paling populer, boleh. Nah, kemudian kita konstruk itu motivasi dari teori-teori orang itu. Dari teori-teori itu kamu definisikan sendiri kriteria, indikator namanya, kriteria indikator. Jadi dari konstruk, definisi konseptual, definisi operasional, penetapan instrumen, kisi-kisi instrumen. Jadi kamu bisa menyusun instrumen ini kalau kamu tuh benar-benar sudah paham apa itu motivasi, gimana ciri-ciri orang termotivasi, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak termotivasi, bagaimana semua hal yang berkenaan dengan motivasi, sehingga lahirlah rumusan-rumusanmu tentang motivasi. Kemudian motivasi itu kamu aplikasikan di dalam pembelajaran ini. Motivasi kan banyak jenisnya, motivasi mencuri, motivasi apa. Nah, tapi di sini yang ingin kita ini kan motivasi dalam pembelajaran. Nah, maka perilaku-perilaku apa saja yang dianggap sebagai motivasi dalam pembelajaran, dalam hal apa saja, misalnya dalam hal menyiapkan buku, dalam hal mengerjakan tugas, dalam hal apa. Jadi harus operasional ya.
Setelah konsepnya duduk, harus ada operasionalnya. Operasionalnya ke konsep yang dimaksud, yaitu dengan model pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Nah, setelah itu baru kamu susun instrumen-instrumennya. Ini kalau kita kalau tes tadi kan jelas tes hasil belajar. Kamu yang untuk tes hasil belajar itu tahapnya apa? Dalam pokok bahasan apa, tingkat sekolahnya berapa, kan begitu. Banyak pertimbangan juga secara operasionalnya kan. Demikian juga kalau dia kuesioner untuk angket motivasi, misalnya kamu mau pakai skala apa, kemudian apakah ditambah dengan observasi atau bagaimana. Anggaplah kita dulu kuesioner aja. Jadi instrumennya kuesioner. Nah, untuk kuesioner itu kamu perlu kisi-kisi. Kisi-kisi itu dari teori itu dibangun. Ya, dari teori. Nanti kita lihat contohnya supaya jelas. Nah, kemudian penyusunan butir. Nah, setelah disusun butir-butir pernyataan atau pertanyaan, kita perlu uji coba. Jadi permen siapa tadi untuk reliabilitas itu kan ada rumus-rumusnya, itu uji validasi ada rumus-rumusnya. Itu di mata kuliah evaluasi ada, mudah-mudahan kamu buka buku evaluasi ya. Kalau enggak nanti kita bahas di sini. Harusnya ada. Jadi uji coba, kemudian kalau dapat data hasil uji coba dianalisis dengan rumus-rumus uji validasi dan reliabilitas gitu kan. Kemudian kita revisi, baru finalisasi, baru bisa diperbanyak dan digunakan sesuai kebutuhan. Ini tahap-tahap yang harus dilalui kalau kita menyusun instrumen. Beranjak dari variabel, ditambah teori, ditambah dengan konteks penelitianmu. Ya. Nah, misalnya ini nih, variabelmu apa? Ini contohnya. Misalnya variabelmu motivasi. Misal, motivasi menurut teori A gimana, teori B gimana, teori C gimana, teori D gimana. Kemudian kamu konstruk definisi baru berdasarkan teori-teori orang ini. Kemudian kamu kaitkan dengan operasional ke konteks penelitianmu. Konteks penelitianmu pembelajaran tatap muka. Baru kamu susun indikator berdasarkan apa yang kamu dapat ini. Ya. Berdasarkan kamu susun, baru disusun butir soal. Contoh, nah ini dia, kamu bicara tentang motivasi berprestasi, nah, kan konteksnya dalam hal berprestasi. Kalau ini dalam hal melaksanakan pembelajaran, beda-beda operasionalnya kan. Nah, ada teori motivasi dari Maslow, ada teori motivasi dari Murray, ada teori motivasi dari. Nah, kalau kamu mungkin pakai buku-buku yang ada di Indonesia aja, yang sudah diterjemahkan, boleh. Motivasi berprestasi. Ini konteksnya motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat dan diraih sebelumnya maupun dibuat dari orang lain. Nah, untuk ini kan sangat teori banget, nah, maka perlu dirinci menjadi seperti indikator. Ini namanya indikator ya. Ini namanya indikator. Indikator orang yang memiliki bermotivasi berprestasi. Apa indikatornya? Dia berusaha untuk unggul, ya, unggul dalam kelompok, menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan, menerima tanggung jawab. Nah, inilah indikator-indikatornya. Nah, berdasarkan indikator ini kamu menyusun butir pertanyaan. Misalnya nih, berusaha untuk unggul dalam kelompok. Nah, kira-kira apa yang menggambarkan orang itu? Saya selalu ingin menjadi yang pertama dalam mengumpulkan tugas, misalnya begitu. Saya ingin selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam kelas. Atau yang negatifnya, ini kan positif ya. Yang negatifnya, item pernyataan negatif, saya mengerjakan tugas tidak begitu memperhatikan apakah terbaik apa tidak, misalnya seperti itu. Ini penskalaannya berbeda. Nah, ini Ibu sengaja ngambil ke angket karena kalau kamu mau penelitian di zaman COVID, maka tipenya adalah dengan angket, ya. Kalau eksperimen sulit di zaman COVID, maka disarankan penelitiannya menggunakan angket atau penelitian kualitatif, penelitian deskriptif. Untuk relasi itu bisa menggunakan kuantitatif itu, atau dengan kualitatif dengan menggunakan pengamatan observasi seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa penelitiannya. Mungkin itu pertemuan kita ya.